tadi kan itu bisa santet juga Ki. Bisa. Kuatin orang bisa nggak Ki? Kuatin orang bisa nggak Ki? Kuatin orang bisa nggak Ki? Berarti pernah masang susuk ke cewek dong ya? Pernah. Atau susuk itu untuk cewek dan cowok? Iya, hantu api. Kalau sekarang orang bilang sebut banaspati. Back my YouTube channel. Nah, kalau dibilang nama kontennya apa, gue bingung programnya apa karena gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan sebenarnya di saat gue dikabarin collab dengan orang ini, gue juga kayak yang deg-degan sih sebenarnya. Ya kan? Karena gue ketemu berkolab dengan orang yang supranatural. Dan gue orangnya sangat natural, nggak ada hubungannya ya. Oke, jadi di samping gue kedatangan dengan Ki Sukma. Halo. Halo. Ki Sukma. Ki Sukma. Ya. Nama aslinya ada dong Ki? Ada sih. Ada ya, berarti ada. Itu nama panggung ya? Itu nama panggung. Nama panggung. Ki Sukma menjadi orang supranatural ini dari umur berapa? Dari kapan ya? Aku mau tahu biografinya dikit ya. Oh, boleh. Kalau ngomongin itu sih karena sejak kecil itu kayak ada tanda-tandanya bakat itu. Bakat ya? Iya. Jadi contoh sering didatangi leluhur. Oke. Iya. Terus kata orang sekitar situ, termasuk kata orang tua, kata masyarakat, saya pernah keluar rumah dengan keadaan tidur, terus sampai ke makam sesepuh kira-kira gitu. Hilang ya? Iya, kayak hilang gitu. Kayak hilang gitu. Hilang berapa lama Ki? 3 hari. 3 hari. Iya. Itu udah berarti kayak boleh diaji-ajiin kayak orang meninggal gitu dong? Ya, kalau di sana enggak, jadi dicari dulu kayak orang nyari apa ya, kayak zaman dulu tuh. Jadi masyarakat itu nyari apa namanya? Ngumpulin masyarakat, kemudian pakai alat-alat dapur. Kayak wajan, terus apa lagi? Panggilin, pukul-pukul ya. Udah gitu. Kayak golong wewe gitu. Sebut nama saya gitu. Sebut. Jadi kayak hilang ya 3 hari. Iya. Terus tiba-tiba munculnya dari mana Ki? Ya perasaan saya sih waktu itu kayak dibawa seseorang aja, tetangga gitu, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Perasaan saya ibu-ibu, dan itu bentar banget sebenarnya, kayak dari ya waktu zuhur sampai asar lah, jam 12 sampai jam 4-an gitulah. Tapi Ki saat hilang itu yang Ki rasain apa? Yang saya rasain sih biasa-biasa aja, kayak soalnya di sana yang seingat gue tuh main aja sama anak-anak yang ada di situ. Seumuran. Jadi kayak ya main aja gitu ya. Iya. Nggak ngerasa yang aneh gitu. Nggak ngerasa yang aneh, dengan lagi kan memang masih kecil ya. Mungkin sekitar umur 5 tahunan. 5 tahunan. Jadi belum punya referensi ini gue diculik apa salah tempat gitu kan. Jadi nggak tahu. Nah, itu. Berarti gitu. Nah dari situ yang Aki lakuin apa? Ya, kan itu masih kecil sebenarnya. Itu masih kecil. Terus seiring berjalannya waktu, usia bertambah, juga sering misalnya lihat ada hantu ini apa namanya, hantu api. Kalau sekarang orang bilang sebut banaspati. Gue dulu sering lihat waktu kecil ya. Jadi ada api terbang gitu kan. Oh, di rumah? Di rumah. Terus kalau dulu banget. Tahun berapaan Ki? Tahun berapa ya? Mungkin sekitar 1990-an ya. 90-an. Rumah kan udah mulai padat tahun 19. Iya. Ya, maksudnya ya. Iya. Terus waktu itu juga sempat gempar babi ngepet gitu ya. Gue lihat itu. Gue lihat, jadi di antara sementara orang lain itu dianggap itu misteri, kalau gue sih lihat. Oh, memang lihat. Memang lihat. Terus ada misalnya gini, wah harus hati-hati sekarang ada harimau gitu ya. Lagi musim harimau, macan. Maksudnya, gitu ya. Siluman, binatang jadi-jadian. Kalau yang lain belum pernah lihat, tapi gue waktu itu nyaksiin dengan mata kepala sendiri. Oh, itu di saat Aki kecil? Waktu kecil. Berarti memang Aki memang dari kecil tuh kayak ngalamin hal-hal mistis ya? Iya. Ngelihat hal-hal mistis? Iya, mungkin ya kalau seandainya dulu istilah indigo ada, mungkin gue dikategorikan indigo. Karena sejak lahir, katakan gitu ya, punya kemampuan. Nah, ditambah setelah remaja, istilah kata diarahkan sama orang tua seperti puasa kayak gitu-gitu, zikir. Nah, kemudian barulah setelah oh ternyata gue punya bakat ini, akhirnya cari guru khusus gitu loh.
cari guru khusus spiritual. Tapi gini maksud Aki berarti kan di saat mengalami hal-hal goib ini Aki cerita sama orang tua Aki, dia mensupport atau halu-halu kali kalau bahasa anak sekarang ya bener nggak? Ngimpi lu gitu ya nggak? Awalnya khawatir, malah lebih cenderung dicegah, jangan nanti disebutnya nanti sesat gitu. Orang tua malah ya awalnya nggak dukung ya? Ya dukung, gitu. Nah, meskipun orang tua tukang ngobatin ya. Oh, orang tua memang ada, memang garis keturunannya ini ya? Ada ya. Maksudnya tukang ngobatin apa gitu? Ya kayak misalnya ya penyakit kampung ya, kayak misalnya bisul-bisul kayak gitu, terus datang diobatin kasih ramuan sembuh, atau anak kecil nangis kan gitu ya, nangis gitu ya, datang diobatin kasih air sembuh gitu. Jadi ada bakat ke situ gitu dari orang tua juga nurun gitu. Berarti memang garis keturunan. Nah, oke, berarti di saat remaja Aki memang akhirnya maksudnya disalurkan lah ya berguru. Iya. Pertama kali keajaiban apa yang Aki bisa buat pertama kali setelah berguru? Pertama kali ya. Jadi seingat saya waktu itu setelah selesai puasa ya 7 hari ya, gue pernah lihat diri gue sendiri. Jadi kayak Raga Sukma. Oh, berarti kayak. Jadi gue keluar dari diri gue, keluar, terus gue ngeliat diri gue lagi tidur. Oke. Kemudian kayak ngeliat badan Aki sendiri. Iya, ngeliat badan gue sendiri. Terus tiba-tiba ada sesosok ya spirit yang bawa gue gitu, bawa gue sampai kemudian di atas rumah. Dan gue lihat ini rumah gue gitu. Oh, kayak terbang ya? Kayak terbang. Kayak ditarik gitu? Ya kayak ditarik gitu. Terus dari situ gue diajak ke beberapa dimensi atau alam lah gitu. Ada di situ ya alam manusia, artinya alam manusia gue diajak keliling gitu kan, jadi alam dunia. Terus masuk lagi alam jin. Seingat gue diajak alam jin tuh kayak apa? Alam jin, seingat gue waktu itu ketemu sama bentuk kayak apa namanya, harimau, kerbau ya. Tapi bentuknya memang itu? Bentuk itu, tapi dia punya tangan dan kaki yang menyerupai manusia. Jadi kerbau tapi dia bisa berdiri gitu, harimau tapi bisa berdiri gitu. Terus ada apa lagi, waktu itu saya ingat gue sih 2 ya, kerbau gitu 2, satu lagi harimau, dan kita bertarung kira-kira gitu. Hampir kayak bertarung gitu? Iya, hampir bertarung. Setelah bertarung, singkat cerita kalah mereka, artinya mereka kalah ilmu nih ya, kalah ilmu dan gue menang. Terus gue diajak lagi ke satu alam. Di alam itu tadi manusia, jin, satu alam lagi apa? Malakut. Malakut apa? Malaikat. Oh, malaikat. Ya, malaikat. Malaikat tuh kayak gimana? Gue melihat kumpulan orang ya yang lagi ngaji begitu, ada 9 orang di situ. Terus gue duduk di paling pojok. Nah, para syekhnya itu, pimpinannya disebut syekh ya, yang lainnya itu kiainya lah ya, pakai sorban putih-putih gitu, duduk di situ. Singkat cerita, setelah selesai ngaji, syekh itu manggil, kamu yang duduk di sana kesini dong gitu. Terus gue jawab, aduh maaf, saya bukan orang yang berilmu gitu kan, saya belum mengerti apa-apa. Nggak apa-apa sini, mulai sekarang kamu bagian dari kami gitu. Kira-kira gitu. Akhirnya dipanggil lah gue, begitu dipanggil gue suruh duduk, terus gue diberikan tumpukan kitab, dan diberikan maksudnya buku atau apa? Kitab itu buku ya. Kitab bahasa Arab gitu. Tumpukan kitab, kemudian gue dikasih amalan atau kalimah. Sampai sekarang gue ingat, dan kemudian amalan ini gue gue tulis, bukan gue tulis, gue ingat. Sampai kemudian setelah peristiwa ini terjadi selesai, terus gue sadar. Sebelum kemudian gue balik ke kampung halaman, terus ketemu guru. Dan gue cerita ke guru gue, dan kemudian guru gue bilang gini, kapan itu terjadi? Gue bilang 1 bulan yang lalu. Apa bunyinya? Terus gue baca si amalan itu, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, anu gitu ya. Sampai kemudian guru gue tuh nangis sih, kalau terharu. Beliau masuk kamar, kemudian beliau ngeluarin tulisan, dan tulisan itu sama persis dengan mantra yang gue terima di saat mimpi. Bisa gitu ya Ki ya? Itu dia, makanya gaib itu ada, nyata. Jadi kalau orang-orang yang nggak percaya gaib, bukan berarti gaib nggak ada, tapi Anda belum sampai, gitu aja. Ya, maksudnya kalau kayak aku pribadi, ya untuk saat ini kayak percaya nggak percaya ya. Maksudnya kalau kayak nggak percaya, karena kan aku nggak bisa ngelihat dengan mata aku ya Ki, bener nggak? Iya. Kan kalau manusia
maksudnya mungkin manusia yang berpendidikan pasti kan berpikirnya dengan logika ya. Betul. Logika dan mesti ada buktinya. Iya. Iya kan, ada buktinya, dan kayaknya buat nerima yang kayak ngedenger yang gaib-gaib kayak yang ya 50-50 gitu kan. Cuman karena kan saat ini ya mungkin kayak oke, kayak ngedengar dari Aki, ngedengar dari teman, ngedengar dari siapa, dan maksudnya dan aku sendiri kayaknya belum ngerasain gitu kan. Nah berarti berarti Aki ini terima pasien ya? Iya, iya. Kan mata Aki sendiri kalau malam gitu Aki bisa kayak ngeliat sesuatu nggak sih? Jadi gini, awal-awal gue bisa melihat itu ya setelah gue ritual segala macam. Pertama kali bisa itu kayak nggak punya tombol on off-nya, on aja gitu. Jadi kapanpun pasti lihat. Jadi bukan malam aja? Bukan malam aja, mau siang mau malam. Setiap waktu. Setiap waktu. Akhirnya apa? Capek dan pernah stres. Stres. Jadi bahkan jadi dalam beberapa sempat stres terus tuh ngeliat apa aja gitu? Macam-macam, mulai dari cahaya wajah, cahaya orang manusia kayak gini ya, di atasnya ada kepala. Hantu-hantu kayak sekarang ada kuntilanak, ada genderuwo gitu ya, keris yang terbang dari pohon gitu ya, ada pohon nih, dia keluar keris, tak, dan itu nyata, saya berani bersumpah ini terjadi dengan mata kepala saya sendiri, keluar dari pohon, terus keris ini nyala berwarna-warni, kuning, hijau, biru, merah. Dan gue waktu itu sempat ngeheng tuh apa? Ini apa ya gitu. Artinya betul-betul shock. Iya, maksudnya Aki yang bisa ngeliat pun bingung. Itu apa? Iya, ini apa ya? Sampai sekian detik dia pergi, terbang, hilang. Jadi udah kayak di sinetron Angling Dharma gitu. Iya, Angling Dharma sama apa? Iya gitu-gitu ya. Yang apa jejak hantu tengah malam itu. Gitu ya. Yang kayak dan itu gue alami, wallahi gue alami dengan mata kepala sendiri. Jadi zohir, kita bahasanya sebutnya zohir. Zohir itu artinya real gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua, gue sempet ya pindah ke kosan baru, waktu itu masih mahasiswa ya. Pindah ke kosan baru, kosan ini kosong, belum pernah ditempatin, bahkan pernah jadi gudang. Singkat cerita, begitu gua mau ngekos di situ dibersihin sama yang punya nih. Maksudnya bersih-bersih ini? Dibersihin itu maksudnya karena kotor, bekas gudang kan? Bersih-bersih biasa. Ya bersih-bersih biasa. Udah dibersihin, akhirnya gua masuk situ. Seminggu pertama, gua didatangi banyak hantu atau banyak makhluk halus lah gitu. Iya. Dan itu nyata. Pertama kali gue lihat kuntilanak di situ, nyata ya. Jadi itu kuntilanak bener yang kayak di TV-TV? Emang benar begitu. Emang bener kayak? Tapi nggak cantik. Maksudnya tulang doang gitu. Nggak berbentuk muka manusia gitu ya? Muka manusia. Kan kalau di TV-TV kan bentuk manusia tapi di make up serem gitu kan? Kalau ini enggak, ini ketengkorak. Gitu. Jadi kenapa? Karena ternyata kuntilanak itu kan manusia ya gitu ya, yang sudah jadi katakan mayat, jasad di dalam ya gitu ya. Nah, jadi begitu penampakan itu sebenarnya bentuknya tengkorak. Ada rambutnya? Ada sih, justru dominan rambut. Ada rambut ya? Ada rambut, panjang. Ya? Iya, tapi enggak, dan lurus. Mungkin dia di rebonding juga kali. Lurus dia. Catok dulu kali ya. Oh, berarti memang kuntilanak. Nah, pocong tuh kayak gitu juga, Ki? Ya kalau pocong memang begitu. Karena pocong itu kan hantu, katakan itu ya, yang dari mayat, istilahnya itu yang yang penasaran lah gitu ya. Jadi sebenarnya gini, Ki, kalau bicara Aki udah ngelihat berbagai macam hantu ya. Kalau menurut Aki kayak kuntilanak, pocong, yang hantu-hantu Indonesia lah ya, sundel bolong, karena kan hantu itu yang terkenal ya di Indonesia. Itu sebenarnya dia jadi hantu karena apa sih? Oke, jadi gini, sebenarnya manusia kalau meninggal itu roh itu menuju ke hadirat ilahi, Tuhan ya Allah SWT. Terus siapa yang menjelma ini? Iya benar. Yang menjelma ini adalah korinnya. Jinnya kali ya? Pendamping, betul. Jadi pendamping korin. Korin itu adalah pendamping. Nah, korin manusia, setiap manusia itu dibekali dua korin, dua pendamping. Satu unsur malaikat, satu lagi unsur jin. Nah, unsur malaikat itu yang membisikkan kita melakukan hal-hal kebajikan. Suruh berbuat baik, suruh sedekah, suruh membantu orang, suruh ibadah. Sementara kalau satu lagi yaitu jin, yang itu mereka akan membisikkan sesuatu yang jahat gitu, sesuatu yang maksiat, sesuatu yang istilah kata menyakiti orang, menghalalkan segala cara. Kira-kira gitu. Iya. Nah, ketika manusia meninggal, maka dua ini, yang satu menghadap sang ilahi karena memang malaikat itu udah selesai tugasnya, tapi jin masih berkeliaran. Nah,
Jin yang berkeliaran ini yang kemudian menjelma sesuai dengan hawa atau Jasad. amarah dari dendam dari iya, si emosional dari si jasad tersebut gitu. Oke, Bisa menyerupai kuntilanak, bisa menyerupai genderuwo, pocong dan sebagainya. Oke, berarti ini tadi bicara masalah hantu. Berarti Aki menyediakan apa menerima pasien jasanya apa aja Ki? Oke, ini saya tambahin yang tadi ya. Itu hantu yang kata orang disebut arwah penasaran. Iya. Ada lagi hantu yang memang jelas-jelas itu jin yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia. Nah, jin ini perwujudannya macam-macam, beda-beda. Ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk hewan, ada yang di udara. Jadi intinya bisa menjadi wujud apapun. Wujud apapun ya. Nah, jadi tidak semua jin yang nampak atau yang ada di alam gaib itu adalah dulunya adalah keluarin manusia, tidak. Memang dia betul-betul jin yang Allah ciptakan. Ya memang yang udah diciptakan, Memang diciptakan dari sananya gitu ya, dengan berbagai bentuk. Oke, tadi apa tadi? Tadi Aki berarti bisa, maksudnya apa? Bisa ngelihat hantu. Iya. Terus bisa apa lagi Ki? Oh iya. Ilmunya bisa apa aja Ki? Berguru gitu. Ya istilahnya kalau kita kan ibaratnya seorang konsultan spiritual ya. Ada kadang orang datang ke kita minta dibantu secara dibukakan auranya, gitu kan. Terus pengen istilahnya diisi pengasihan. Iya, supaya cantik, supaya laku dagangannya pelarisan gitu kan. Terus juga ada lagi misalnya pengen diisi berupa ilmu kanuragan. Kanuragan tuh kesaktian. Oh, memang maksudnya ambil aku jadi muridmu gitu ya Ki ya? Iya kan? Contohnya gitu ya? Contohnya itu. Contohnya kalau film-film zaman dulu kan orang bisa bisa kuat gitu kan. Bisa kuat, bisa nggak mempan dibacok misal gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kanuragan disebutnya. Banten apa namanya? Debus. Iya, debus. Saya juga ngajar gitu debus ya. Kebetulan di Bandung, Padepokan itu juga saya juga ngajarin ilmu debus. Oh, Aki juga punya padepokan ya? Punya Padepokan, ngajarin debus, ngajarin silat juga. Aki tadi kan itu bisa santet juga Ki? Bisa. Kuatin orang bisa nggak Ki? Oh jangan. Jangan ya. Nggak boleh Lain kita. bisa, Tapi kalau kasih apa ya istilahnya, selama ini saya alhamdulillah saya nggak pernah nyakitin orang ya. Jadi Aki santetnya apa? Bikin santet laki atau santet apa nih Ki? Ya kalau santet kan buat nyakitin ya. Oh, nyakitin Tapi ya? selama ini saya nggak pernah pakai ilmu santetnya. Oh. Iya, karena saya gini, orang-orang kaya saya ini ada dua, katakanlah ya, satu cenderung kepada kebaikan, satu lagi cenderung kepada kejahatan gitu ya. Aki yang mana? Saya Tengah-tengah? cenderung kepada kebaikan. Okay. Maksudnya apa? Kalau ada orang sakit hati, maka yang kita lakukan adalah kita doakan supaya orang yang bikin sakit itu sadar. Atau misalnya kita berdoa supaya orang ini dikasih pelajaran oleh Allah, oleh Tuhan gitu ya. Entah gimana caranya, tapi kita nggak doain sampai mati gitu. Enggak. Ya Allah berikan orang ini kesadaran. Berarti Aki mungkin ini, Aki santet orang terparah tuh apa Ki? Ya terus terang kalau yang saya pelajari namanya santet, kita bisa sampai bunuh orang kira-kira gitu kan ya. Goalnya kan berarti yang bunuh orang. Iya, ya, gitu kan. Nah, maksudnya biar Aki sampai pernah mati. Apa? Oh, ini aja ya, apa namanya ICCU ya Ki? Masuk ICCU. Ya sekali sih ya. Masuk ICCU ya. Oke. Sekali sih ya. Kalau matiin belum, baru Enggak pernah doain mati juga orang enggak. Karena gini, apa yang kita lakukan pasti akan bertanggungjawabkan, ya kan. Ya, Dan pasti salah ada satu hitung-hitungannya. iya, dan salah satu pantangan kita itu adalah tidak boleh membunuh. Iya. Tidak boleh mengambil nyawa manusia, karena itu kan haknya Allah. kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Jadi kita tetap pakai aturan-aturan normatif dan agama. Tapi pernah nggak Ki, kayak Aki punya pasien gitu, yang aku bilang tadi, matiin si A, nih Ki, saya kasih 1M. Masa Aki nggak Pernah. bayang Ki? Pernah sih, pernah. Terus terang pernah ya. Pernah dong? Pernah. Terus terang pernah. Gue edukasi dong. Kenapa? Karena gue juga nggak mau kehilangan pasien ini kan. Tajir bro, gitu kan. Tajir 1M kan. Nggak boleh pergi gitu aja kan. Maksudnya nggak boleh di kick. Nggak boleh di kick lah ya. Jadi diobrolin dulu. Kenapa sih, gitu kan? Dari hati ke hati. Dari hati-hati dulu. Kenapa sih? Lo emang sakit hati banget, gitu kan? Mungkin dia cerita tuh. Nah, dari situ gue baru tuh, ya udahlah, masuk tuh. Ya udahlah, nggak mesti mati lah orang. Bikin aja ya minimal nggak bisa bangun 1 tahun kira-kira gitu. Artinya apa? Biar dia sadar aja gitu. Jangan sampai sejahat itulah. Jangan sejahat itulah gitu. Tapi itu berhasil tuh Ki?
Ya alhamdulillah sih berhasil. Gitu. Oke, Ki, aku penasaran. Maksudnya gini, kan kalau di dunia aku ya, maksudnya kan background aku kan dulu memang pernah jadi model ya. Oh asik. Pantas cantik nih Mbak. Iya. Asik. Saya susuknya berapa, Ki? Oh iya. Nah, menurut Aki susuk saya berapa, Ki? Kayaknya pakainya susuk perut ya, biar langsing ya. Susuk perut ya? Iya. Oke. Nah, kalau Aki berarti gini, berarti pernah masang susuk ke cewek dong ya? Pernah. Atau susuk itu untuk cewek dan cowok? Iya, jadi gini, susuk itu adalah hanya salah satu media untuk kita memasukkan spirit atau sesuatu yang kita anggap punya manfaat. Nah, susuk bisa dimasukkan dengan dua cara. Satu dimasukkan ke kulit, satu lagi dengan ditelan. Gitu. Nah, yang paling banyak zaman dulu dilakukan adalah dimasukkan ke kulit. Dan ini yang kontroversial. Jadi kontroversi. Maksudnya dimasukkan ke kulit tuh apa, Ki, medianya? Jarum. Oh, jarum. Jarum. Kalau nggak salah, Karatan tuh. Tapi memang orang tua dulu gitu. Maksudnya orang dulu gitu. Jarumnya jarum emas. Oh. Jarum emas. Nah, jarum emas jadi dia akan dimasukkan ke di bawah kulit tapi di atas daging. Oke, itu Gitu. efek sampingnya apa, Ki? Efek sampingnya kalau secara medis, si jarum ini akan jalan terus. Iya dong, pasti kan ke dalam. Iya, jalan terus. Dan kita nggak tahu nanti dia berhenti di mana. Iya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di segala macam gitu. Dan itu bahaya sekali. Gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya ya, ya ntar deh aku jadi kepo deh. Maksudnya orang-orang dulu tuh gara-gara si jarum itu pasti kan ada efek sampingnya. Ada efek samping. Kalau secara spiritual orang dulu mempercayai bahwa orang pasang susuk itu matinya susah, ya kan? Nah, memang betul. Kenapa? Karena kita dilahirkan itu nggak bawa apa-apa, dan meninggal pun harusnya tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Tidak boleh ada. Nah, jadi melanggar fitrah manusia itu sendiri. Tetapi, ya. Manusia yang sengaja memasang itu, makanya ada, kalau zaman dulu ya di kampung saya itu ada janji itu gini, kalau seseorang masang susuk maka dia harus diketahui minimal ketua RT-nya. Biar apa? Kalau orang ini meninggal dan susah payah, RT tahu dia masang sama siapa, sama paranormal mana, sama dukun mana. Itu dulu tuh. Itu dulu. Iya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya. Orang mau masang susuk malah. Tapi gini, Ki, biar maksudnya kan di zaman sekarang ya 2022 ya, apalagi mungkin 5 tahun terakhir ya trennya itu kan klinik kecantikan. Iya. Ya. Nah, Aki punya pasien yang masang susuk nih dari tahun berapa? Dari tahun 2002 ya. 2002 ya. 2002. Berarti kan klinik-klinik kecantikan belum se-booming sekarang ya? Belum se-booming sekarang ya. Nah, ada persentase penurunan nggak, Ki? Kalau persentase penurunan ada ya, karena seiring meningkatnya orang tuh pengetahuan, teknologi dan rasa percaya diri, ditambah tadi klinik-klinik kecantikan, mereka lebih memilih kepada sesuatu yang masuk akal ya. Ya. Tapi bukan berarti kita kehilangan pasar, gitu kan? Oh, ada pasarnya. Ada pasarnya. Pasar. Kenapa? Karena begitu orang capek datang ke klinik, larinya ke kita, gitu. Kita instan gitu kan, diisi langsung auranya bagus, tiba-tiba cantik. Make up biasa aja, tapi tetap cantik dan dominan gitu kan. Gitu. Tetap ada pasarnya ya, walaupun klinik kecantikan tiap 200 meter ya, Ki ya. Alhamdulillah, kan itu rezeki ya, kan rezeki Allah yang Tapi ngatur. persentase ada penurunan dong. Ada sih memang. Iya dong. Ada, ya. Mungkin yang tadinya 10 sekarang mungkin cuma 4, bener nggak? Ya bisa dibilang begitu ya. Gitu ya? Apalagi pas pandemi gini ya, orang nggak mikirin kecantikan Nggak lagi mikirin ya, tapi kecantikan makan ya. Pikirnya makan. Perut sekarang. Perut ini sekarang ya. ya. Oke. Berarti kalau di Ki Sukma sendiri susuk yang dipasang tuh susuk apa, Ki? Kita ada susuk emas ya, berlian, samber lilit. Sabet lilit. Samber lilin. Apa tuh, Ki? Samber lilin itu ada sebuah serangga yang menurut mitologi Jawa itu dia bisa memberikan pancaran aura yang positif. Ketika si serangga ini kita ambil sayapnya ya, 2 lembar, terus kita hancurin, terus kita masukin kapsul, kemudian kapsul kita minum. Gitu. Ini bisa menimbulkan aura yang luar biasa. Jadi tadi samber lilin terus apa lagi? Berlian, 3. susuk emas, sama merah delima. Merah delima tuh apa? Merah delima itu bentuk batu ya, semacam batu. Kalau menurut ahli batu sih itu kategorinya rubi ya. Nah, jadi batu rubi gitu kecil, warna merah. Terus kita setelah dirituali, didoakan, dia diminum. Oh, Gitu. itu termasuk susuk juga? Itu termasuk susuk juga. Oh, oke. Nah, Dan yang lebih aman itu adalah yang dilolo atau yang diminum ini. yang diminum? Iya, kan. Maksudnya pakai merah delima itu? Iya, kayak merah delima, terus kayak berlian, terus kayak Emang samber berlian lilin. diminum, Ki? Diminum.
Oh, diminum? Ada juga sih yang ditanam ya. Cuma ya kalau menurut gue ya itu nggak recommended bagi gue ya. Kalau Aki berarti susuknya lebih banyak yang minum. Yang diminum, ya. Berarti nggak ada efek samping lah. Nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping Gitu. loh. Efeknya ngantuk. Oke, berarti aku penasaran Ki. Testimoni dari pasien. Pasti kan ada testimoni. Ada. Apa Ki? Kalau testimoni bisa lihat di website gue ya. Ada website-nya loh. Padepokanintisemesta.com. Di situ ada kolom testimonial. Banyak itu. Dari mulai zaman BBM, SMS ya, BBM, Line sampai ke WA gitu. Ada semua di situ. Artinya zamannya ya. Tapi gini, kalau yang berarti Aki punya pasien kesayangan dong? Ada dong. Ada. Apa Ki? Testimoni dia Ki? Contoh gini, kita gini ya. Ada orang, ada pelanggan ya, pelanggan ini ada pengusaha, ada entertainer. Nah, diantaranya entertainer ini adalah orang-orang yang katakanlah maaf, ada yang bekerja malam ya. Nah, bekerja malam, terus dia bilang gini, Ki, gue mau dipasang susuk atau suatu syarat spiritual, tapi gue pengen selain gue katakanlah laku gitu ya, gue juga pengen ketemu jodoh gue gitu. Oke, terus? Gue pengen istilahnya ketemu orang yang benar, terus gue hidup normal. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini ada lebih dari 5 orang yang kayak gitu, akhirnya bisa hidup normal, akhirnya dapat jodoh. Dapat jodoh, hidupnya juga sangat berkecukupan gitu. Iya, maksudnya jauh dari kekurangan. Jauh dari kekurangan. Oke, berarti itu sukses story-nya ya Ki. Iya, Oke. gitu. Ki, berarti apa namanya? Oke, satu lagi yang bikin aku penasaran. Gimana tanggapan Aki tentang dukun-dukun online? Sekarang kan banyak tuh dukun-dukun online yang tipu. Iya betul ya. Nah, jadi zaman sekarang semakin maraknya internet dan teknologi ya, orang banyak belajar tanpa guru. Ya. Dia tidak punya sanad. Dia mengklaim dirinya dukun. Dia mengklaim dirinya dukun. Nah, akhirnya apa, begitu datang pasien yang orientasinya adalah duit aja gitu, materi aja. Dia nggak memperhatikan sisi kepuasan dan kemudian apa namanya, ke aktivitas dukun, aktivitas dia sendiri nanti bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu kan. Nah, akhirnya banyak dukun-dukun online itu yang enggak bertanggung jawab, menipu pasien gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ada. Tapi Aki pernah dapat pasien online? Ada, dan memang kan ada website ya, ada website. Jadi awalnya online dulu, setelah online mereka bisa langsung telepon, bisa langsung video call, bisa langsung datang. Ada tim handle media online ini. Betul, ya? Ada. Oke, berarti ini dukun yang mengikuti zaman. Bukan dukun yang begini jampe-jampe doang. Berarti thank you banget loh Ki, kita udah ngobrol panjang, udah berbagi kisahnya sama aku, tapi Ki, aku penasaran. Next ajak aku ke tempat-tempat yang gitu-gitu ya Ki ya? Oke. Tunggu part 2-nya ya, gue penasaran. Emang berani gitu? Mudah-mudahan. Iya. Berani aja sih Ki, kayak ini berani. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah.